Habib itu bukan ulama, Gus itu bukan ulama, Kiai itu barulah ulama. Sebab ulama itu kata jamak, sedang kiai itu mufradnya. Dan di Nusantara terkenal ahli ilmu itu adalah kiai, ashabul ail itu ulama. Ulama itu yang sesuai dengan runtutan huruf yang disematkan pada kata ulama, ain, ailiyin gitu ya. Diluhurkan derajatnya, himmahnya juga diarahkan ke atas, yaitu ke Allah, berharap ridha Allah. Kemudian lam itu lutfun, hatinya lembut, penuh kasih sayang, penuh rasa cinta, adil, ya, bersih daripada penyakit-penyakit atau amal yang mafsadah bagian kolbu, ya, pinter dalam mengolah khotir, ya, khotir syaitaniyah, khotir malaki, khotir rahmat Allah, itu ya, atila'un nafs hatta tuti'u lil haq, itu bisa memaksakan diri pada nafsu amar bisu untuk menjadi nafsu mutmainnah dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian mulkun itu bermakna merajai, menguasai atau memanajemen perilaku dirinya, ya, lahir batinnya, agar selalu sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi SAW yang uswatun hasanah, yang penuh kasih sayang, yang mengungkapkan akhlak dalam segala perilakunya, gitu ya. Itu baru ulama. Di samping pakai hufiddin, ya, luas ilmunya yang meliputi fan-fan ilmu agama, gitu ya. Misalkan ada Habib yang seperti itu juga bisa disebut ulama, Gus juga bisa disebut ulama. Kalau cuman gelar saja berdasarkan nasab, ya tidak mesti menjadi ulama. Termasuk juga gelarnya Gus itu yang anaknya kiai, ya. Ya kalau jahil, tidak mau mengkaji dan mengaji, ya, secara kafah kitab-kitab atau ajaran-ajaran agama, ya sama saja itu bukan ulama. Meskipun jadi untuk hadis yang dipresetkan oleh Gus Ikdam ini adalah itu kesalahan besar, ya. Di situ saya sama nun itu dimaksud itu kan, ya, akan datang suatu masa yang jadi di mana para kaum atau manusia itu lari dan menjauhi daripada ulama, daripada kiai. Itu tidak ada kata Habib di situ, ya, kata Gus juga tidak ada, ya. Itu hadis taksis, ya, untuk ulama supaya tidaklah lari daripada ulama. Jadi hadis itu bermuatan tazkirah, peringatan keras pada orang-orang zaman sekarang supaya janganlah lari menjauhi daripada ulama atau kiai, kemudian, ya, berkumpul atau mengikut secara memberi buta pada yang menyandang gelar, yang mengaku itu nanti, ya, yang mengaku dalam ada darah Nabi, yang hanya pada Gus, tapi mereka minim ilmu, ya. Terkecuali sekali lagi Habib yang berilmu luas dan beramal istiqomah, termasuk Gus, itu yang disebut ulama, gitu ya. Nah, jadi hadis itu, ya, yang dipresentasikan oleh Gus Ikdam itu menyematkan nama Habib di situ, itu salah besar, ya. Dan Gus Ikdam itu harus meralat, mengklarifikasi, jangan sampai menjadi dosa jariah, gitu ya. Begitu kan ada sudah penjelasan itu kan dari Quran, ya, dari hadis itu, inna masyaallah ibadil ulama. Itu artinya bahwa ulama itu punya jiwa takwa, yang dimana rangkaian takwa itu adalah ilmu, amal, istiqomah, kan gitu kan. Nah, kemudian ulama juga, ya, di samping apa yang tadi saya sampaikan, ya, itu juga
ada perintah dari Allah untuk bertanya bukan kepada Habib, bukan kepada ulama. Pas'alu ala zikir. Ala zikir itu termasuk itu ulama, ya kiai itu loh, bukan pada Habib, bukan pada Gus. Sekali lagi, kalau Habibnya itu memang ya memenuhi kriteria, Gusnya itu berkriteria sebagaimana ahli ilmu, sebagaimana memiliki sifat wara' zuhud, ya lutfun, ya mulkun, ya yaitu juga bisa disebut ulama. Dan Gus Itam ini sebenarnya ulama yang saya sendiri itu kagum kepada beliau, ya. Akan tetapi entah kenapa, sebab tujuannya juga apa, memelesetkan hadis itu kesalahan besar. Ini juga saya sampai sekarang juga masih bangga. Beliau itu adalah ulama yang patut untuk menjadi contoh teladan. Hanya pada masalah hadis yang dia plesetkan itu salah. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.